Kita beralih ke Tera yang ada di Bakauheni, Lampung. Tera, selamat malam. Bagaimana situasi puncak arus balik malam ini di sana? Baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa. Terkait puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung saat malam hari ini sudah terpantau sangat ramai. Bahkan dari arah tol dari arah Bakauheni menuju pelabuhan ini sudah terus masuk kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan umum seperti bus yang digunakan oleh para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, Banten. Dan juga berdasarkan data yang telah kami dapat dari Posko Angkutan Lebaran 2026 Pelabuhan Bakauheni, sudah mencatat dari H+1 maksud kami hingga hari ini sudah ada sebanyak 142.000 pemudik yang berhasil menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dan untuk total kendaraan sendiri ini ada di kisaran sekitar 37.000 unit kendaraan yang juga berhasil menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan kedua data ini sama-sama menunjukkan adanya kenaikan baik dari penumpang pemudik yang menggunakan pejalan kaki juga menggunakan kendaraan pribadi. Dan untuk penumpang naik sekitar 15% dan juga untuk kendaraan ini sama juga naik di kisaran 15,7%. Hal ini menandakan bahwa pada puncak arus balik di tahun 2026 ini menunjukkan peningkatan yang tinggi dari tahun sebelumnya direalisasi sama dan juga pada periode yang sama di tahun 2025 lalu. Dan juga memprediksi bahwa mudik akan terjadi ke dalam dua gelombang. Yang pertama, gelombang pertama yakni di tanggal 24 atau hari ini, mengingat bahwa ada beberapa perusahaan dan juga beberapa pekerja yang akan bekerja di Jakarta besok sudah mulai masuk ke kantornya masing-masing, sehingga malam hari ini dinilai sebagai puncak arus mudik pada periode pertama. Dan juga untuk periode kedua itu ada pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026 nanti. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, masih ada sebanyak sekitar 756.000 pemudik yang belum berangkat dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan juga untuk kendaraan ada di angka sekitar 202.000 unit kendaraan dari semua golongan yang belum berangkat menuju Pulau Jawa. Dan untuk sebagai skema dalam pemecahan nantinya ada kepadatan dan juga adanya arus pemudik yang tinggi, maka pihak SDP dan juga pihak terkait menerapkan single tarif, yakni untuk kepada para pemudik, di mana para pemudik yang berjalan kaki dikenakan biaya sekitar 22.700, dan untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 dikenakan biaya sekitar 481.000. Dan juga melalui single tarif ini maka secara langsung tiket eksekutif dan juga tiket ekspres itu dihapus, sehingga para pemudik ini hanya dapat membeli tiket reguler saja. Dan juga untuk skema kedua yakni adanya skema mengenai delaying system dan juga buffer zone, di mana para pemudik yang melewati tol Bakauheni ini akan berhenti dulu di kilometer 20 dan di kilometer 9 agar mereka bisa ditempeli stiker. Dan untuk stiker yang berwarna hijau berarti menandakan bahwa mereka itu sudah memiliki tiket dan bisa masuk ke pelabuhan dan menyeberang. Dan juga untuk pemudik yang bertempelkan stiker berwarna merah, maka mereka ditandakan tidak akan melakukan penyeberangan atau mereka hanya melewati tol Bakauheni saja. Demikian Elma untuk sementara yang dapat kami sampaikan terkait situasi arus mudik di Pelabuhan Bakau malam hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, Henrich Tera, dan sebelumnya ada Adinda Vinka. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2026 di Metro TV. Saya Elma Rosana, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh